Halo guys, nah kali ini pada materi hari ini saya akan meresim buku Etika dan Filsafat Komunikasi yang dikarang oleh Arifin. Langsung saja pada pembahasannya biar tidak nunggu lama lagi. Oke, kita masuk terlebih dahulu apa sih sebenarnya etika dan filsafat tersebut. Etika komunikasi mencakup segala nilai, baik dari norma menjadi standar dan juga acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi menilai bagaimana tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku. Nah, dalam etika komunikasi dibagi 4 bagian. Yang pertama itu ada komunikasi sebagai proses. Bagaimanakah komunikasi sebagai proses? Suatu kegiatan yang berlangsung secara dramatis dilihat dari konteks atau pribadi maupun proses menunjukkan adanya kegiatan pengiriman pesan dari seseorang kepada yang lainnya. Kalau komunikasi sebagai simbolik itu apa sih? Nah, kalau komunikasi sebagai simbolik itu yakni komunikasi di mana yang dapat dinyatakan dalam bahasa lisan maupun non-lisan atau tertulis maupun syarat-syarat tertentu atau non-verbal. Jadi, ini adalah komunikasi verbal dan juga non-verbal. Nah, dalam etika komunikasi juga ada dimensi dan perspektif komunikasi. Dilihat dari berbagai dimensi, komunikasi sebagai proses, komunikasi sebagai simbolik, komunikasi sebagai sistem, dan komunikasi sebagai metode komunikasi. Itu merupakan dimensi dan perspektif komunikasi. Nah, sedangkan kalau komunikasi sebagai sistem, apa itu? Komunikasi sebagai sistem itu komunikasi yang bergantung pada unsur yang mendukung satu sama lain dalam menghasilkan luaran atau dalam arti seperangkat komponen yang bergantung satu sama lainnya. Langsung saja, etika dan komunikasi itu tidak lengkap jika tidak adanya filsafat komunikasi ataupun citra komunikasi sebagai suatu tindakan yang berikatan. Filsafat komunikasi itu yaitu disiplin yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan holistik. Dalam komunikasi, etika dan komunikasi filsafat atau filsafat dalam kita beretika dalam komunikasi, ini ada 4 pilar filsafat komunikasi. Yang pertama itu ada ontologi. Nah, ontologi itu apa? Ontologi itu apa? Ada juga epistemologi, aksiologi, dan logika. Nah, itu apa sih, bagaimana penjelasannya? Saya akan masuk pada PPT saya. Ontologi itu menurut Suparlan tahun 2005. Ontologi berarti telaah atau studi mengenai arti suatu yang ada dan berada, tentang ciri-ciri berdasarkan padanya menurut bentuk yang paling abstrak. Dan juga ontologi merupakan teori yang membahas mengenai hakikat dari suatu ilmu pengetahuan. Hakikat diartikan suatu realitas kenyataan yang utuh. Diartikan suatu realitas kenyataan yang utuh dapat dikatakan yang sebenar-benarnya. Lebih lanjut, ontologi itu merupakan kajian mengenai objek material dan objek formil dari ilmu pengetahuan, yaitu berkenaan dengan hal yang bersifat empiris. Kalau epistemologi itu merupakan metode di mana teori mengkaji bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh. Fokus pada epistemologi itu metode atau cara memperoleh pengetahuan, kemudian juga tentang verifikasi dan kebenaran dari suatu pengetahuan. Kalau aksiologi itu mempelajari dan membahas tentang manfaat diperoleh dari suatu ilmu pengetahuan serta menyelidiki estetikanya, baik etika maupun estetikanya. Dalam pandangan ini berarti hakikat ilmu pengetahuan itu bersifat etik atau sangat terkait dengan aspek kebermanfaatan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, sedangkan kalau logika itu apa? Logika itu pasti udah nggak lazim lah didengar ya. Logika itu berkaitan dengan kajian dari prinsip-prinsip metode pemikiran ataupun penalaran secara benar.
bahwa suatu pemikiran yang dikomunikasikan atau disampaikan pada orang lain merupakan suatu keputusan sebagai hasil dari olah pikir seseorang secara logis dan rasional. Dalam berkomunikasi ini diperlukan suatu pemikiran yang logis dan benar, pertimbangan logis. Pertimbangan tersebut dilakukan sebelum memutuskan di mana untuk menyampaikan suatu pesan, gagasan, dan informasi serta simbol tersebut kepada orang lain yang menjadi lawan komunikasi. Dengan demikian, etika dalam filsafat komunikasi sebagai satu yang berkaitan dan perlu adanya multidisiplin dan memahami berbagai komunikasi yang baik dan benar. Jadi perlu ketekunan yang perlu secara disiplin kita lakukan, karena komunikasi itu tanpa dilatih maka kita tidak akan mampu berkomunikasi dengan baik. Dan juga perlu adanya kedisiplinan dalam melatihnya, harus konsisten. Oke, baik. Terima kasih untuk kali ini. Pada materi kali ini saya hanya bisa menyampaikan dengan demikian. Apabila ada punya pertanyaan dan sebagainya bisa tanyakan pada kolom komentar. Terima kasih.